Kris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 143 mundur secara sukarela. Sekretaris dan wakilnya duduk untuk berdiskusi. Mereka memang tidak memiliki kewenangan untuk mengubah nama siswa yang tercantum dalam surat undangan, namun bukan berarti mereka akan menyerah. Bagaimana jika siswa mengundurkan diri secara sukarela? Jadi, Feng Yu dan Wen Dongjun dipanggil ke kantor sekretaris. Sekretaris telah memutuskan untuk membujuk mereka, dengan baik, untuk mundur secara sukarela. Dia akan memberi mereka beberapa kompensasi dengan menyatakan bahwa mereka adalah siswa yang baik berdasarkan kesaksian mereka. Apa, sekretaris? Anda mengatakan bahwa kami diundang ke perkemahan musim panas yang diselenggarakan oleh Universitas Moskow. Apakah perkemahan musim panas menyenangkan? Wen Dongjun bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka akan seberuntung itu. Tapi mengapa Feng Yu tidak senang? Mereka akan pergi ke Uni Soviet untuk liburan. Benar, tapi kali ini kamu akan mewakili sekolah kami, Kota Bing, Longjiang dan bahkan SMA China. Oleh karena itu, pihak sekolah bermaksud untuk mendapatkan siswa terbaik untuk hadir. Kedua hasil Anda adalah... Wajah Wen Dongjun berubah. Sekretaris, apa maksudmu? Bukankah universitas itu mengundang kita? Apakah ada masalah? Setelah mempertimbangkan, sekolah memutuskan untuk mendapatkan beberapa siswa yang dapat mewakili kami untuk mengikuti kami ini. Jadi, saya berharap Anda berdua menyerahkan tempat Anda. Sekretaris memperhatikan bahwa isyarat tidak berhasil pada mereka, jadi dia memberitahu mereka secara langsung. Bahkan dengan dukungan wakil kepala sekolah, dua siswa ini tidak akan berani melawan keinginannya. Dia adalah sekretaris sekolah. Sekolah nomor 2, menyerahkan tempat kita. Mengapa kita harus? Wen Dongjun tidak senang. Ini adalah kesempatan baginya untuk bepergian ke luar negeri. Mengapa mereka harus menyerah? Aku sudah memberitahumu alasannya. Saya tidak akan menjelaskan lagi. Tentu saja, sekolah akan memberi kalian berdua kompensasi. Kalian berdua akan mendapatkan penghargaan siswa terbaik tahun ini. Feng Yu memandang sekretaris dengan mencibir. Berlomba-lomba untuk kuota siswa dan menargetkan tempatnya. Tanpa dia, sekolah bahkan tidak akan memiliki satu tempat pun. Wakil kepala sekolah Sun tahu tentang masalah ini dengan jelas, tetapi dia tidak memberitahu sekretaris ini. Dia pasti tidak baik juga. Feng Yu, kenapa kamu diam saja? Katakan padaku keputusanmu. Sekolah bahkan dapat menominasikan kalian berdua untuk penghargaan siswa terbaik provinsi. Kalian berdua juga akan mendapatkan 10 nilai tambahan untuk ujian masuk universitas di Kota Bing. Sekretaris meningkatkan kompensasi. Tentu saja, mencalonkan dan mendapatkan penghargaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Baik, sekretaris. Saya akan memberitahu Anda keputusan saya. Ketika dia mendengar Feng Yu, sekretaris memiliki senyum cerah di wajahnya. Masih ada siswa yang patuh di sekolah. Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan kaget. Kesan Feng Yu memiliki sifat pemberontak dan tidak akan melepaskan posisinya dengan mudah. Aku memutuskan untuk menolak. Menolak. Sekretaris masih berpikir bahwa Feng Yu adalah murid yang patuh, dan dia bahkan ingin memujinya, tetapi dia mendengar kata tolak dari Feng Yu. Mengapa? Bagaimana dia bisa menolak? Kenapa dia berani menolak? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan dukungan wakil kepala sekolah? Para pemimpin sekolah lainnya, termasuk wakil kepala sekolah, masih berperingkat lebih rendah darinya. Bang! Sekretaris menggedor meja dengan keras, ada apa dengan kalian berdua? Saya membujuk kalian berdua dengan baik di sini. Biarkan saya memberitahu Anda satu hal. Aku tidak peduli apakah kalian berdua setuju atau tidak, ini sudah diputuskan. Feng Yu masih mencibir dan berkata, jika kita berdua tidak hadir, maka tidak ada yang bisa hadir. Apa katamu? Anda berani mengancam saya. Anda masih seorang pelajar. Poin kerugian. Kamu harus dihukum. Sekretaris sangat marah. Seorang siswa dari sekolahnya berani berbicara kembali padanya. Ini adalah sekolah menengah ketiga dan bukan sekolah kejuruan. Dia harus memberi pelajaran pada bocah ini. Sebelum Anda menghukum saya, pikirkan tentang bagaimana Anda harus menghindari hukuman. Anda harus menjadi orang yang memutuskan membuat keputusan ini untuk membuat kami menyerahkan tempat kami.
Pernahkah Anda memikirkan alasan mengapa wakil kepala sekolah tidak menyetujui hal ini? Feng Yu tersenyum dan menatap sekretaris langsung di matanya. Sekretaris berhenti sejenak. Benar, bahkan jika wakil kepala sekolah sangat memperhatikan Feng Yu, karena saudara iparnya, dia juga tidak boleh menjaga Wen Dongjun. Ayah Wen Dongjun hanyalah seorang wakil petugas pertanian di sebuah distrik kecil. Pangkatnya terlalu rendah untuk dianggap sebagai staf pemerintah di kota Bing. Apakah Anda tahu bahwa ipar saya mensponsori transportasi untuk kami ini? Anda pikir ini adalah satu-satunya alasan? Tidakkah Anda bertanya-tanya mengapa nama kami ada di surat undangan? Wajah sekretaris berubah. Mungkinkah Feng Yu ini memiliki koneksi dengan beberapa pemimpin peringkat tinggi? Nama-nama di undangan tidak dipilih secara acak. Mustahil. Nama-nama harus dipilih secara acak. Ini adalah Universitas Moskow. Bagaimana mungkin Feng Yu memiliki koneksi dengan mereka? Anda tahu mengapa Universitas Moskow ingin siswa dari sekolah kami menghadiri perkemahan musim panas mereka? Anda tahu mengapa mereka hanya menginginkan siswa tahun pertama? Mengapa nama kami ada di daftar undangan? Mengapa saya nama pertama dalam daftar? Feng Yu melanjutkan. Sekretaris memandang Feng Yu dengan kaget. Feng Yu benar-benar memiliki seseorang yang hebat mendukungnya. Wen Dongjun memandang Feng Yu seperti orang bodoh dan bertanya, kenapa? Dia tidak mengerti mengapa Feng Yu tahu tentang surat undangan, hanya mengundang tahun pertama sekolah mereka dan nama Feng Yu adalah nama depan. Mengapa nama depan tidak bisa menjadi miliknya? Itu harus dalam urutan abjad. Itu harus dalam urutan itu. Feng Yu menunjuk dirinya sendiri dan berkata perlahan, itu karena perkemahan musim panas ini diselenggarakan untukku. Sekretaris melompat dari kursinya dan berteriak tidak percaya, tidak mungkin. Ini adalah Universitas Moskow dan bukan beberapa universitas domestik. Bahkan jika keluarga Anda memiliki koneksi, Anda tidak dapat memperluas pengaruh Anda ke Uni Soviet. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan memandang sekretaris seperti orang bodoh, kamu tidak tahu bahwa keluargaku melakukan bisnis. Anda tidak tahu bahwa perusahaan keluarga saya memperdagangkan beberapa juta rubel dengan Uni Soviet setiap bulan. Mata sekretaris melebar, keluarga Anda memiliki kesepakatan bisnis senilai beberapa juta rubel dengan Uni Soviet setiap bulan. Lalu tahukah Anda bahwa perdagangan kami dengan Uni Soviet menggunakan kereta api Angkatan Darat Soviet untuk mengangkut barang-barang kami? Tahukah Anda bahwa saya adalah pengunjung tetap pemerintah kota dan kantor perdagangan luar negeri? Apakah Anda tahu berapa harga mobil yang saya kendarai di akhir pekan? Tidak mahal, hanya berkisar antara 500.000 hingga 600.000 RMB. Tentara Soviet. Keluarga Feng Yu ini memiliki urusan bisnis dengan Angkatan Darat. Apakah itu tentara provinsi atau tentara Uni Soviet? Pengunjung tetap di kantor pemerintah kota dan perdagangan luar negeri. Itu adalah unit yang lebih besar dari Kementerian Pendidikan. Apa? 500.000 hingga 600.000 RMB mobil. Sekretaris itu bahkan belum pernah melihat mobil seharga 50.000 hingga 60.000 RMB. Feng Yu telah mengejutkan sekretaris lagi dan lagi. Sejak kapan kamu menemukan universitas yang menyelenggarakan perkemahan musim panas untuk siswa tahun pertama sekolah menengah? Tanpa saya, tidak akan ada kamp seperti itu. Setiap tahun, Universitas Moskow memang memiliki perkemahan musim panas untuk siswa sekolah menengah, tetapi itu untuk siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi matematika. Kompetisi sudah dimulai pada tanggal perkemahan musim panas ini. Perkemahan musim panas ini diselenggarakan khusus untuk saya. Setiap kata Feng Yu membuat rahang sekretaris jatuh semakin rendah. Dia tidak menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Orang lain mungkin tidak tahu tentang ini, tetapi wakil kepala sekolah harus sadar. Sial, dia telah ditipu. Juga, wakil sekretaris telah menemukan beberapa alasan bodoh untuk menghindari pertemuan dengan Feng Yu ini. Dia ingin memanfaatkan perkemahan musim panas ini tetapi masih ingin bersembunyi dari tanggung jawab. Sekretaris akhirnya mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya orang bodoh yang harus menghadapi ini sendirian. Setelah mengatakan begitu banyak, apakah kamu masih berpikir kita harus menyerahkan tempatku untuk orang lain? Sekretaris itu kembali ke kursinya dan bergumam, tidak apa-apa. Kalian berdua bisa kembali ke kelas. Saya tidak peduli lagi dengan kuota siswa. Bab 144 Guru yang melompati antrian. Feng Yu dan Wen Dongjun berjalan dengan barang curian keluar dari kantor sekretaris. Wen Dongjun menarik lengan baju Feng Yu,
bantu Zhang Han mendapatkan tempat juga. Ya, akan ada 5 dari kami dari kelas kami. Anda, saya, Lina, Liu Kun dan Zhang Han. Sekolah akan mengalokasikan tempat yang tersisa. Dengan pengalaman ini dan jika kita mempertahankan nilai kita saat ini, kita bahkan bisa masuk ke universitas terbaik di Beijing. Feng Yu berkata dengan kepala terangkat tinggi. Dia sedang menunggu Wen Dongjun untuk mengatakan sesuatu yang berterima kasih padanya. Namun, dia berbalik dan memperhatikan bahwa si idiot sudah tidak ada lagi. Wen Dongjun kabur untuk memberitahu Zhang Han kabar baik. Brengsek. Beberapa orang rela menumpahkan darah untuk teman-temannya, tetapi Wen Dongjun ini adalah orang yang menumpahkan darah teman-temannya. Perebutan kuota siswa perkemahan musim panas telah berakhir. Tetapi di kota, para pemimpin komite pendidikan dan Kementerian Pendidikan sedang menggebrak meja atas kuota guru dan posisi ketua tim. Kepala sekolah telah melaporkan undangan ini ke Kementerian Pendidikan, dan semua orang di sana senang dengan berita ini. Mereka sedang mendiskusikan guru mana yang akan dikirim ke KAM ini. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi para guru untuk mendapatkan kredensial dan untuk dipromosikan. Namun kabar ini bocor ke komite pendidikan, dan ketua panitia langsung mendatangi Kementerian Pendidikan untuk menggebrak meja, menuntut kuota. Dia menginginkan setidaknya 2 tempat, jika tidak dia akan menghentikan mereka pergi ke KAM ini. Kedua belah pihak menginginkan tempat-tempat berharga ini, dan mereka pergi ke atasan masing-masing, yaitu pemerintah kota dan komite kota. Ketika kota nomor 1 dan nomor 2 mendengar berita ini, keduanya bertanya-tanya mengapa Universitas Moskow mengundang sekolah menengah ketiga kota Bing. Haruskah lebih logis bagi Universitas Moskow untuk mengundang Universitas Teknik? Kepala sekolah pergi ke kantor pemerintah kota untuk menjelaskan kepada para pemimpin di sana. Dia tidak menyebutkan bahwa undangan ini karena Feng Yu tetapi sebaliknya, dia mengklaim bahwa ini karena penghargaannya dan wakil kepala sekolah Sun. Dia mengatakan bahwa itu karena wakil kepala sekolah Sun pernah belajar di Uni Soviet sebelumnya dan dia menggunakan koneksinya untuk mendapatkan undangan ini. Meskipun para pemimpin tidak mempercayainya, mereka tidak dapat memikirkan alasan lain. Satu-satunya orang yang tenggelam dalam pikirannya adalah Zhang Ruiqiang, yang bertanggung jawab atas divisi pendidikan, sains, budaya dan kesehatan di kota. Dia merasa ini pasti ada hubungannya dengan Feng Yu. Jika Feng Yu dapat mengimpor mesin dan teknologi yang murah dan canggih dari Uni Soviet, menggunakan kereta militer Soviet untuk mengangkut barang-barangnya, maka seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membuat perkemahan musim panas. Selanjutnya, mengapa sekolah menengah ketiga dipilih? Mengapa hanya untuk siswa tahun pertama? Dia dengan santai bertanya kepada kepala sekolah tentang siswa yang berpartisipasi dalam KAM ini, dan nama Feng Yu muncul. Sekarang Zhang Ruiqiang dapat dengan tegas mengkonfirmasi bahwa ini adalah karya Feng Yu. Melihat para pemimpin Kementerian Pendidikan dan Komite Pendidikan berdebat, Zhang Ruiqiang tiba-tiba punya ide. Universitas Moskow sangat maju dalam teknologi. Jika mereka dapat mengunjungi laboratorium mereka, maka mereka dapat meniru apa yang dilakukan Profesor Qian dan profesor lainnya ketika mereka mengunjungi pabrik militer. Mereka diam-diam dapat mempelajari teknologi tersebut dari Universitas Moskow. Zhang Ruiqiang memberitahu No. 1 dan No. 2 kota, apa yang dia pikirkan. Mata kedua pemimpin itu bersinar. Ada seseorang di kota yang begitu banyak akal dan memiliki begitu banyak koneksi dengan Uni Soviet. Jika ide ini bisa berhasil, maka itu akan menjadi pencapaian besar. Tidak ada yang harus mendapatkan kuota guru. Pemkot ingin meninggalkan kuota guru untuk guru besar dari perguruan tinggi. Mereka akan mentransfer nama profesor ke sekolah menengah ketiga, dan mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi guru pendamping untuk perjalanan ini. Para profesor universitas harus menyetujui hal ini jika mereka dapat mengunjungi laboratorium Universitas Moskow. Namun, universitas tidak boleh menyimpan informasi itu untuk diri mereka sendiri. Itu harus diserahkan kepada pemerintah kota. Masalah ini bisa dibicarakan nanti. Bang, wali kota tiba-tiba menggebrak meja, berhenti berdebat. Apa hubungan kuota guru ini dengan Kemendikbud atau Komite Pendidikan? Apakah Anda semua guru dari sekolah menengah ketiga? Tidak seorang pun dari Kementerian Pendidikan atau Komite Pendidikan diizinkan pergi. Para pimpinan dari Kementerian Pendidikan dan Komite Pendidikan terkejut dengan apa yang dikatakan wali kota. Mereka hanya menginginkan satu tempat lagi, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak dapat memiliki satu tempat.
Jika mereka tahu lebih baik, mereka akan berdiskusi di antara mereka sendiri secara pribadi. Pada saat yang sama, keduanya menatap kepala sekolah. Jika kepala sekolah memberi mereka kuota 4 guru, mereka tidak akan memperdebatkan hal ini. Kepala sekolah juga dalam posisi canggung. Bagaimana dia tahu bahwa mereka akan meledakkan masalah ini dan bahkan mengeluarkan kota no. 1 dan no. 2. Jika dia tahu hasil ini, dia akan memberi mereka 1 slot lagi. Lupakan, karena kedua departemen tidak dapat mengirim orang-orangnya, maka dia dapat kembali dan mendiskusikan guru mana dari sekolahnya yang harus pergi. Sekretaris Komite Partai Kota juga mengatakan, orang yang memimpin tim masih harus didiskusikan lebih lanjut. Mungkin ada profesor dari Universitas Teknologi yang akan bergabung dengan sekolah menengah ketiga untuk memimpin tim. Dengan cara ini, kami dapat menunjukkan kehebatan pendidikan Kota Bing kami. Para pemimpin dari Kementerian Pendidikan dan Komite Pendidikan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pemerintah kota menginginkan semua kuota guru. Apa hubungannya Universitas Teknologi dengan sekolah menengah ketiga? Pemimpin, mengapa kamu memanggilku ke sini? Feng Yu duduk di sofa di kantor Zhang Ruiqiang, tersenyum bahagia, menatapnya. Investasinya dalam hubungan mereka menunjukkan beberapa hasil. Dia semakin dekat dengan Zhang Ruiqiang. Saya mendengar Universitas Moskow telah mengirim undangan untuk perkemahan musim panas ke sekolah menengah ketiga. Zhang Ruiqiang bertanya sambil mengangkat alisnya. Betul sekali. Akulah yang berada di balik ini. Saya ingin mendapatkan beberapa kredensial untuk tempat di universitas. Feng Yu tidak berusaha menyembunyikan masalah ini dari Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang menggelengkan kepalanya, kamu benar-benar murah hati pada dirimu sendiri. Karena tempat cadangan di universitas, Anda bahkan memanfaatkan koneksi Anda di Uni Soviet. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Universitas Moskow adalah salah satu universitas terbaik dan unggul dalam teknologi. Apakah Anda semua akan mengunjungi laboratorium atau fasilitas penelitian mereka selama kunjungan ini? Feng Yu berkedip dan berkata, apa gunanya mengunjungi tempat-tempat itu? Kami baru tahun pertama dan tidak mengerti hal-hal itu. Itu bukan untuk kamu mengerti. Ini untuk dipahami oleh guru pendamping. Anda hanya memberitahu saya apakah ini mungkin atau tidak. Jika ini memungkinkan, maka saya akan menyetujui satu permintaan dari Anda. Segera setelah permintaan Anda masuk akal, saya akan menyetujuinya sekarang. Guru, bahkan jika mereka adalah guru, mereka seharusnya tidak bisa mengerti. Kata Feng Yu. Para guru dari sekolah menengah ketiga tidak akan dapat memahami apa yang terjadi di laboratorium dan fasilitas penelitian universitas. Mungkin seorang dosen universitas mungkin mengerti, tetapi mereka tetap harus berspesialisasi dalam bidang tertentu. Jika gurunya juga profesor dari Universitas Teknologi. Zhang Ruiqiang tersenyum. Feng Yu terkejut, dan dia bertanya, apakah Anda mencoba membuat profesor Universitas Teknologi menyamar sebagai guru sekolah menengah ketiga dan pergi ke Universitas Moskow untuk mencuri informasi? Zhang Ruiqiang berkata dengan wajah datar, apa yang kamu katakan adalah untuk mengunjungi dan belajar dari mereka. Selanjutnya guru besar dari Universitas Teknologi juga dapat menduduki jabatan di sekolah menengah ketiga. Mereka bisa menjadi kepala departemen pengajaran atau beberapa anggota partai. Mereka pasti guru SMA ketigamu. Banyak teknik sains hanya membutuhkan beberapa inspirasi, dan jika profesor Universitas Teknologi dapat mengunjungi fasilitas penelitian Universitas Moskow, mereka mungkin mendapatkan inspirasi yang dibutuhkan. Ini juga dapat dianggap berkontribusi pada bangsa dan Feng Yu bahkan dapat mengajukan permintaan kepada Zhang Ruiqiang. Karena itu, Feng Yu akan mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Permintaan apa yang harus dia ajukan kepada pemerintah kota? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.